Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih undangannya. Ini sangat mengembirakan sekali buat saya sebagai pengembang sistem dan teman-teman TK PAUD akhirnya dapat untuk Bapak Ibu semua. Ini sudah saya sampling tadi untuk laporan LPG baik TK PAUD dan PKBS itu masih kurang lengkap. Kurang lengkapnya apa? Itu faktur pajaknya. Nah, terima kasih Pak Agung dari kantor pajak sudah memberikan gambaran tentang pajak. Itu teman-teman kemarin juga banyak dan saya nggak punya wewenang untuk memutuskan belanja itu dapat pajak apa enggak. Tapi dikenakan pajak apa enggak. Tapi menurut penjelasan itu tadi, laporan Bapak Ibu semua yang ada mamin, makan minumnya, dan honor, itu sebagian besar, 90% ke atas, itu tidak ada pajaknya. Masih kurang jelas ya? Masih kurang jelas. Gimana jelas ya? Oke, jelas. Jadi ini saya mohon tadi sama Pak Kabid, tentang format pelaporan LPG-nya. Jadi semuanya harap melakukan penyusunan LPG kembali, gitu ya. Mungkin yang transaksinya sudah input, Pak suaranya kecil sekali ya. Bapak Ibu semua, itu tadi yang terkait pajak, semuanya sepertinya harus merevisi lagi pelaporannya. Gitu ya semuanya Bapak Ibu, karena di dinas nanti setelah ini hostnya ada, hostnya yang dari bidang PAUD. Bentar, host. Iya Mas. Nah, ini hostnya kalau boleh tahu siapa ya? Mbak Lia. Mbak Lia. Nah, Mbak Lia, nanti itu ini kan teman-teman itu 90% itu sudah upload LPG Mbak Lia ya. Itu sudah laporannya kemarin sudah tak kasihkan Bu Kasih. Itu sudah upload. Nah, karena sudah upload, kita kan melakukan verifikasi validasi. Itu kemarin saya sampling. Kebetulan juga punya ketua Himpaudi atau IGTKI gitu loh, yang di Sumber Pucung. Itu ada beberapa yang kurang. Jadi emang teman-teman ini nunggu momen ini dulu untuk laporan LPG lengkapnya itu seperti apa, gitu ya. Jadi bisa diinformasikan Bapak Ibu semua, pengumuman terpenting hari ini adalah Bapak Ibu semua yang sudah mengupload LPG, baik TK, PAUD ataupun PKBN, itu semuanya wajib revisi. Revisinya di mana? Di pajak. Itu nggih. Nah, semuanya dipajak. Semua harus direvisi, semuanya dipajak. Harus dipajak. Itu soalnya ya hampir semuanya pajaknya itu nol, pajaknya nol. Jadi nggak dikenakan pajak. Makanya Pak Kabid tadi menyampaikan karena ini keuangan negara, itunya harus ada pajaknya. Meskipun honornya itu kurang dari 200, tadi sudah disampaikan pemateri sebelumnya, itu dikenakan PKP. Hasil kena pajak itu sekian persen, 50% dari PKP itu berapa nanti dihitungnya, itu yang disetorkan ke pajak, sepertinya itu. Jadi nanti ketika ini honor guru si A, si B, si C, nanti di bawahnya ada faktur pajaknya. Gitu Bu Lia. Langsung aja, ini karena sesi saya, teman-teman ini sudah ambil semua input digital post. Langsung aja yang mau tanya, silakan aktifkan mic-nya. Langsung di sini ya. Yang ada kendala, masih ada kendala. Halo, ya sangat jelas Bu. Sudah, tapi ada yang Saya menduga Bapak dari Bapak Legi. Iya. Ini Pak terkait untuk pembayaran listrik
dan air yang mana kita bekerja sama dengan apa itu namanya, misalkan yang kau desa atau kita lembaga kita masih pinjam, itu seperti apa Pak? Apakah tetap sama seperti tahun kemarin, ada semacam kayak kerjasama seperti itu Pak? Sama Bu, kalau belum ada instruksi lebih lanjut bisa sama kan gitu. Intinya gini Ibu, saya jelaskan sekali lagi, itu kemarin juga ada banyak sujabri tentang itu. Misal gini, PDAM itu lembaga itu enggak punya sendiri gitu ya. Jadi istilahnya numpang di yang punya atau tetangga sebelah yang sudah ada PDAM-nya gitu ya. Ibu dari KB Muslimat NU. Nah, nanti itu ketika itu tuh nanti itu sekolah itu ngeprint namanya kwitansi. Kwitansi di aplikasi itu kan ada. Nah, nanti di itu kan ada nama penerimanya. Penerimanya itu yang pemilik rumah. Nanti uraiannya dikasih keterangan. Gitu ya, Bu ya. Ya, Pak. Misal nominalnya nggak sama, misalkan gini, tagihannya ya, tagihannya di gimana? Apakah perlu juga untuk mencantumkan KTP si pemilik rekening? Perlu Bu. Halo, Bapak, terus Ya. rekening setiap bulan yang sudah dibayarkan sama orangnya kita cantumkan juga? Harus dicantumkan Bu. Kan biasanya gini, orangnya bayarnya itu 50.000, kita ikut urunan 25.000 gitu ya. Jadi yang di kwitansi itu berapa? 50.000 atau 25? Pastinya yang kita bayarkan sesuai urunannya, yaitu 25.000 ya Bu ya. Nanti kan jadinya nggak sesuai itu antara kwitansi pembayaran sama kwitansi di sistem, nggak apa-apa. Soalnya itu kan ada istilah itu, ada keterangannya nanti itu. Gitu ya Bu ya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. Nggih Bu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Saya Bu Atik dari TKB 3 Singosari mau menanyakan perihal yang honor tadi Pak ya. Kan kami pelaporannya itu per bulan. Terus ada penerimaan per setiap guru ya. Kebetulan ini penerimaannya 400. Itu untuk perhitungan pajak. Ya. Pajaknya belum saya hitung, tidak saya laporkan. Karena kemarin infonya tidak ada pajak untuk honor yang saya. Untuk pelaporan selanjutnya ini Pak ya. Untuk perhitungan pajaknya itu per guru atau langsung akumulasi dari guru yang menerima honor tersebut. Terus untuk di pelaporannya kan contohnya 400, itu di RKS kan 400. Nanti kalau sudah kena pajak atau itu sudah termasuk pajak Pak yang 400 itu? Kalau yang di RKS saya ulangi lagi ya, semua partisipan maupun yang lagi streaming di YouTube, saya ulangi lagi, di RKS itu anggarannya sudah plus atau sudah ada biaya penyerta atau pajak atau ongkir gitu ya. Jadi RKS itu sudah clear semuanya biaya penyerta. Kalau beli laptop 5 juta dianggarkan di RKS 5.500.000 gitu ya Bu ya. Jadi di RKS itu sudah plus pajak. Begitu juga dengan honor itu harus sudah plus pajak. Tadi sudah disinggung cara menghitungnya. Itu kan sebetulnya kalau pajak itu kan kenanya per orang Bu. Yang dikenakan itu kan orang. Tapi lagi-lagi misal kayak di perusahaan itu kan bayarnya nggak mungkin satu-satu per orang. Nanti kan kelamaan di pajaknya, ngisi formulir dan lain-lain itu kan kelamaan. Misal direkap, berarti kan yang kena pajak itu lembaganya kan gitu. Lembaga membayarkan pajak kalau di perusahaan itu karyawan, kalau ini membayarkan pajak guru, PPh 21 guru, kan gitu. Jadi satu aja, jadi direkap aja. Oh gitu, ya. Total keseluruhan Pak ya? Total keseluruhan itu berapa? Terus untuk yang kedua Pak ya, ini pertanyaan untuk pembelanjaan misalkan di toko. Kalau tokonya itu mungkin pribadi ya, punya NPWP. Untuk bukti pelaporannya bagaimana, Mak? Kalau toko yang sudah NPWP jelas gitu kan biasanya sudah ada faktur pajaknya itu. Kalau toko yang itu kita untuk buktinya melampirkan apa, Pak? Misal gini, toko kelontong sebelah lembaga misal ya,
Itu kan Toko masih ATK ini Pak, ATK. toko ATK. Toko Iya. ATK yang sudah Pemiliknya sudah punya NPWP. Ya. Pemiliknya. Itu pemiliknya. Kalau yang tadi sesuai misal Ibu belanja apa dulu? Yang di tokonya Kan tadi itu iya, dia sudah PKP apa belum? Dia sudah PKP apa belum? Sudah bisa mungut pajak apa belum? Pastikan misal sudah bisa. Berarti misal Ibu beli di situ printer harganya 3 juta. Ibu minta bukti store pajaknya itu berapa? 3 juta. 300 kan itu. Berarti yang Ibu anggarkan itu DRKS 3 juta 300. Itu ya Bu ya. Iya. Nah, karena Ibu ini TKABA ini swasta ya Bu ya. Iya. Nah, tidak diperbolehkan memungut pajak. Jadi nanti minta bukti store pajaknya ke penjual. Oh gitu. Nah, iya. Iya. Ya, terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih. Semoga jelas ini ya. Pak. Iya, silakan. Saya dari KB Islam Al Husna. Untuk paket data pendidik itu kena pajak apa mboten Bapak? Harusnya sesi ini ditanyakan di sesi sebelumnya, Bu. Ya, ini saya coba menjawab ini aja ya. Cara input pajaknya di mana di aplikasi ya. Nah, ini kan ada yang belum. Loh, kalau saya sudah input transaksi ya. Transaksi kemarin, masa saya harus input ulang? Nggak harus ya. Nggak harus ini. Ini nggak harus ya. Kalau yang sudah input transaksi, nggak harus input pajak. Saya boleh tahu NPSN-nya, Bu? Ibu dari TKB Al Husna. Sebentar, ini berapa? Bentar. 69727279 Bapak. 79. Oke, sebentar. Saya coba cek ya. Boleh ya? Monggo. Sebentar saya kok lupa. Ada pajaknya, Bu? Sudah pernah input pajak apa belum? Sudah Bapak, untuk honor kami sudah input pajak. Ada 2 honor kebetulan di sana. Terus yang kami tanyakan itu yang apa? Paket data, karena kan di season sebelumnya tidak datanya jawab, jadi belum gitu. Bertanya gitu. Iya. Ini oke. Saya share screen ya. Boleh ya Bu ya? Di share screen. Monggo. Oke, siap. Saya share screen Bapak Ibu. Nah, kelihatan Sudah. Kelihatan Bu? Nah, misal ini dapatnya segini ya, betul. Belanja modal buku umum ini sudah plus pajak ya? Iya, sudah. Nah, kebetulan untuk buku itu Pak, dari toko yang kami beli di Rose, kalau buku tidak ada pajak gitu, jadi untuk buku kita nggak pakai pajak gitu Pak. Yang kita bayarkan pajak hanya ini ya, honor ini sudah dibayarkan Bu? Sudah ke KPP Pratama? Sudah, ampun, buktinya juga sudah ada. Ini sudah betul, ini sudah betul. Ini sudah betul. Yang pajak kemarin itu dilampirkan di LPJ apa enggak? Sudah Pak, sudah saya lampirkan juga. Oke. Ini sudah betul, saya kira. Sudah keren. Untuk Bapak Ibu semua yang belum input pajak, ini untuk Bapak Ibu semua yang belum input pajak ya, sudah melakukan transaksi seperti ini, ya, sudah transaksi seperti ini, tapi belum ada pajaknya, itu ditandai. Jenengan hanya lakukan input penerimaan pajak ya. Kayak ini input penerimaan pajak. Misal ini pajak. Misal pajak apa? PPN. Pajak laptop. Misal pajak pembelian laptop nominalnya berapa? 500.000. Klik simpan.
perlu diingat Bapak Ibu, bukan perlu diingat lagi, perlu diketahui dan diingat-ingat, pajak ini tidak ada hubungannya dengan buku pembantu kas maupun buku pembantu bank. Pajak itu adanya di buku BKU, ya Bu ya, sama buku pembantu pajak itu sendiri. Perlu diingat-ingat, saya ulangi lagi, transaksi penerimaan pajak itu hanya BKU, buku kas umum. Itu kenapa perlu saya tekankan ini, karena banyak yang DM ke saya di WhatsApp itu ngechat, saya sudah input pajak tapi kok belum masuk di kas, karena itu kan harusnya nambah kas. Untuk pajak, untuk penerimaan pajak, itu nanti tidak menambah uang kas. Misal gini, Ibu KB Al-Husna membeli mamin lah, atau kue atau catering, nominalnya 1 juta. Di 1 juta itu misal pajaknya 50.000, yang dibayarkan KB Islam Al-Husna itu ke penjualnya adalah 1 juta. Yang 50.000 itu disimpan dulu, ya, disimpan dulu uangnya, jangan dipakai atau ditransaksikan. Intinya disimpan dulu. Nah, ketika disimpan itu lakukan transaksi penerimaan pajak. Nah, untuk yang transaksi penerimaan pajak itu fungsinya untuk mencatat, ya, pemungutan pajak yang Ibu lakukan, ya kan? Misal ya makan minum tadi itu ke orang yang belum punya NPWP, belum ini istilahnya gitu, itu Ibu terimanya di penerimaan pajak. Nah, nanti ini akan balance di BKU. Jadi sisa dananya itu berapa sih ketika dicetak itu? Ketika dicetak itu di BKU itu nanti itu ketahuan. Kok masih ada saldo, itu saldo di mana? Nanti itu ada semuanya di BKU, dicatat semuanya. Gitu ya. Jadi misal Ibu melakukan transaksi di Agustus, misal beli laptopnya, bayar pajaknya di bulan September boleh apa enggak? Misal boleh. Kenapa kok dibayar di bulan September? Karena sekalian bayar pajak lainnya, PPN, PPH dan lain-lain perlu direkap, kan gitu. Jadi setelah Agustus baru bayar pajaknya. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi nanti di buku pembantu pajak ini ada saldo. Ketika nanti itu ada saldo, ya Bu ya, ini ada saldo 500.000, pastikan jenengan Bapak Ibu semua operator itu ada uang cash sejumlah ini yang belum dibayarkan, ya. Jangan sampai nggak ada uang cashnya tapi ada saldo pajak. Nah, nanti repot. Ini pernah kejadian di satu tingkat di atas PAUD, itu SD, itu gitu. Dianggarkan RKS-nya itu beli laptop 5 juta. Ternyata laptopnya itu 5 juta pas. Bingung nyari pajaknya dari mana uangnya. Karena nggak punya uang untuk bayar pajak, menganggarkannya hanya pas sesuai harga barangnya. Jadi pajaknya nggak di-include-kan. Gitu. Itu yang terkait pajak ya. Untuk tag KB Al-Husna nanti transaksi pajak bisa dihapuskan yang tadi saya input, bisa ya? Oke, ya, terima Pak. kasih. Ada pertanyaan lagi? Mboten, itu aja dulu. Sudah, yang pakai data pendidik apakah kena pajak? Ya. Yang mau bertanya silakan raise hand. Ya Pak. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Setio. Ya, saya dari TK Dharma Wanita Persatuan Satu Gelanggang mau menanyakan tentang pengeluaran.
kemarin itu kan saya beli laptop di tanggal 8 September 2021. Lah, tanggal transaksi saya itu saya masukkan tanggal berapa ya Pak ya? Soalnya pembeliannya itu di tanggal 8 September. Apabila saya masukkan tanggal transaksi di tanggal 8 September itu tidak bisa tersimpan, Pak. Soalnya saldo kasnya itu 00. Nah, Ya, Pak, ini itu, aja. NPSN-nya berapa, Bu? Saya langsung kasih tahu. Oh iya. 20 Ini 20 57 ya. 51 Ya. 59. Oke. Ibu sudah upload LPG belum? Ampun, Pak. Sudah. Ampun, oke. Iya. Revisi, kira-kira revisi apa enggak? Belum, Pak. Belum revisi? Belum. Belum tahu akan revisi ya? Nah, ini coba saya cek ya Bun ya. Ini mau pengeluaran. Ini saya share screen. Boleh di share screen? Oke, boleh Pak. Datanya boleh ya? Iya. Share screen. Oke, betul ya, TK Dharma Wanita Persatuan 1 Gelanggang. Iya. Oke. Nah, ini gini. Ketika Bapak Ibu mau melakukan transaksi, ini perlu dicermati lagi ya. Ini pastikan ini dibaca atau lagi di periode mana sih ini saya ini bos reguler jenis dananya di periode bulan 8 tahun 2021. Ketika saya mau menambah ini mau di bulan September, itu pasti tidak bisa. Kenapa? Karena September itu periode 9, ini periode 8. Gitu ya, bisa dipahami ya Bu ya? Iya Pak. Nah, ketika Ibu mau memaksa masukkan di bulan 9 misal, dicek ini, icon kalender paling kanan atas, pojok atas kanan, itu diklik. Periode 8 masih dibuka statusnya. Kalau mau melakukan transaksi di bulan 9, maka periode 8 wajib ditutup periodenya. Ya. Periode 9. Nah, ini uangnya masih sisa 30 juta ya. Atau sudah habis? Sudah habis, Pak. Ya. Nah, ini lagi yang perlu saya sampaikan. Ini banyak juga, ini cukup menarik. Total penerimaan saya itu sebetulnya Pak, dapat dana bos itu dari pusat itu 15 juta. Tapi kok kenapa penerimaan itu 30 juta ya? Dan pengeluarannya 30 juta. Padahal saya itu hanya dapatnya dari pusat itu 15 juta loh. Kenapa kok ada penerimaan 30 juta? Kira-kira TK Dharma Wanita Persatuan 1 Gelanggang bisa membantu menjawab? Kenapa kira-kira? Pak, apakah di RKS itu berpengaruh ke sini, Pak? Enggak berpengaruh, Bu. Ini kan penerimaan, pengeluaran. Ini transaksi. Belum paham ya berarti ya? Iya. Kenapa 30? Nah, ini cukup menarik. Ternyata simple belum dapat dipahami. Jadi gini cara membacanya ini total penerimaan. Mohon mic-nya dimatikan dulu. Biar nggak noise. Nah, Ibu saya iki belajar iki nak. total penerimaan D, kenapa kok ini kelihatannya double? Dicek di BKU. Nah, fungsinya BKU itu adalah untuk mengetahui semua transaksi, semua. Ya, ini penerimaan BOP tahap 1 itu debit 15 juta. Oke, pergeseran dari bank kas tunai dari dana di bank kas bank ke kas tunai 15 juta. Ini kredit
Jadi saldonya 0, ini ada kolom saldo. Ada terima pergeseran dari bank ke kas tunai, ini 15 juta, ini debit. Jadi ketika di penutupan periode ini, debit itu adalah, penerimaan itu adalah total debit ini. Dan kreditnya itu total kredit, ya Bu ya. Jadi pastikan ini nanti balance. Itu. Kalau misal nggak balance, boleh apa enggak? Menurut informasi yang saya dapat dari Pak Kabit, Pak Cecep, itu boleh, gitu ya. Jadi enggak ada lagi persepsi tahap 1 itu enggak bisa dipakai di tahap 2. Katanya seperti itu. Pak Kabit menyampaikan ke saya seperti itu. Tinggal nanti yang dilaporkan itu tahun anggarannya saja. Tahun anggaran itu dimulai dari Januari, 1 Januari sampai 30 atau akhir Desember tahun berjalan, misal 2021. Itu harus 0. Itu ya. Tapi kalau tahap 1 ini enggak 0 gimana? Ya enggak apa-apa. Nanti bisa direalisasikan di tahap 2. Katanya gitu. Nah, nanti yang akan dihitung atau dilaporkan itu adalah tanggal transaksinya atau tanggal notanya yang bulan Januari sampai bulan Juni, 6 bulan. Karena BOP itu pemakaiannya, masa pemakaiannya 6 bulan. Kalau yang TK Dharma Wanita Persatuan 1 Gelanggang tadi, mic-nya boleh diaktifkan lagi, Bu. Nah, TK DWP 1 Gelanggang. Nah, itu Ibu, pemakaiannya tahap 1 ini kira-kira ada sisa apa enggak? Mulai tahap 1 sampai tahap atau bulan 1 sampai bulan 6? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi nanti honor atau belanja itu yang diinput di Simple Bos tahap 1 ini adalah yang notanya masih bulan 1 sampai bulan 6. Gitu ya. Bulan 1 sampai bulan 6. Notanya yang bulan 1 sampai bulan 6. Kalau tanggal notanya lebih dari itu nanti masuk laporan di tahap 2. Gitu ya. Tidak ada. Bisa dimengerti, Bu. Misal honor ini, bayar honor Bu Siti misal. Bu Siti, honornya berapa? Honor bulan Juni atau bulan Januari sampai bulan Agustus. Itu salah, ya Bu ya. Yang betul itu bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Untuk pembelanjaannya sama. Ya, gimana? Nggih. Kalau yang notanya laptop tadi pripun, Pak? Itu kan di tanggal 8 September. Nah, berarti kan belinya kan berarti nanti kan ada sisanya, Bu. Betul ya? Ada sisanya ya. Tanggal notanya kan berarti tanggal September. Nggih. Ya. Berarti nanti ya itu masuk di tahap 2 laporannya. Loh, RKS sama realisasi nanti nggak sama gimana? Apa bermasalah? Nggak masalah. Itu ya, Bu ya. Yang penting 1 tahun anggaran itu sama. Total akhirnya itu sama, 0 balance. Itu ya. Ya. Pak Setio? Ya. Pangapunten, ini saya mau menanyakan tentang RKS. Ya, apa Bu? Kan itu Bu. Kemarin itu kan saya masuk ke RKS perubahan. Itu pripun, Pak? RKS perubahan, sudah bikin RKS perubahan? Iya. Ada instruksi dari itu? Ada instruksi bikin perubahan apa belum, Bu? Kalau katanya kemarin kalau ada perubahan itu masuknya di RKS perubahan. Saya konfirmasi dulu ya. Hostnya Bu Lia ada standby atau istirahat? Oke. Soalnya gini Pak, kemarin itu kan masuk ke RKS perubahan. Lah untuk yang lain-lainnya itu bisa berubah di RKS aslinya. Tetapi di poin laptop itu tetap. Jadi di RKS asli saya itu ada apa Pak? Pokoknya tidak balance. RKS asli. Nggih. Nanti RKS itu kalau sudah bikin RKS perubahan, RKS asli itu tidak dipakai, gitu ya. Jadi ke belakang transaksi itu yang dipakai RKS perubahan. Tapi sebaiknya
kalau buat RKS perubahan itu nunggu instruksi dari dinas. Gitu ya. Iya. Terus pripun Pak niku Pak? Karena sudah terlanjur kan gitu. Dia di Simpelbo sendiri sistemnya sudah ngasih informasi dan sangat jelas. Jika sudah bikin RKS perubahan, RKS asli tidak dapat diubah lagi. Gitu ya. Jadi nanti pastikan RKS perubahannya itu sudah final, jangan dirubah-rubah lagi. Nanti tahap 2, ini nggak jadi wes, berubah lagi nggak jadi beli laptop, beli printer misal, nanti kasihan di dinasnya, ya nanti beda lagi totalnya. Itu ya Bu ya. Pak Setio, nanti untuk yang laptop tadi sudah masuk di RKS perubahan pripun Pak? Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tapi kan bener-bener beli itu kan ya? Nggih. Ya sudah, emang kebutuhannya itu. Kok nanti yang tahap 2 itu apakah saya tidak bisa melakukan perubahan lagi Pak? Tergantung dinas, fungsinya dikunci apa enggak, gitu ya. Semoga aja nggak dikunci kan gitu, biar nggak berubah lagi. Kalau nggak dikunci, ya gini kan, berubah lagi, itu. Gitu ya Bu ya. Nggih, matur nuwun sanget ya Pak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Izin bertanya Pak. Iya Bu, silakan. Oke. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya dari Wakil mau menanyakan terkait revisi pembayaran pajak. Ya. Nah, sedangkan ini terus terang kalau bulan September kan tinggal beberapa hari lagi, secara otomatis nanti kita bayarkan di bulan Oktober. Betul. Karena banyak yang, nah ini untuk transaksi BKU-nya seperti apa? Itu tidak terlambat atau bagaimana? Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua Pak, di sini ada beberapa nota yang sudah kami belanjakan. Di nota itu bulan Juli sama bulan Agustus. Tetapi sudah kami laporkan di tahap 1 transaksinya. Nah, itu apakah nanti notanya saya pakai di tahap 2 atau seperti apa? Ngaten Pak. Matur nuwun. Pertanyaannya nyambung sekali Bu. Untuk yang pajak tadi yang dibayar tadi ya. Nah, ini KB Tunas Bangsa Wakir itu gini, misal Ibu beli laptop di Agustus ya, itu kan nanti kan fakturnya atau notanya itu Agustus ya, betul ya? Betul. Nah, nanti itu pajaknya itu nggak dibayar di Agustus, di September atau di Oktober lah misalnya. Karena sibuk karena sudah PTM kan gitu ya. Harus riwi itu kan sibuk misal. Bayarnya di Oktober boleh apa enggak? Boleh. Tapi kan nanti yang disampaikan pemateri sebelumnya nanti kena penalti lagi gitu ya. Nah kan gitu, boleh Bu, yang penting uangnya jangan dipakai, uang pajaknya gitu ya, uang mungut pajaknya jangan dipakai. Nah bulan 8 itu juga Ibu harus input transaksi pajak. Kenapa? Karena biar itu untuk reminder Ibu bahwa lembaga atau sekolahnya Ibu itu KB Tunas Bangsa Wakir itu belum menyelesaikan pembayaran pajak ke gitu ya. Jadi nanti di buku pembantu pajak Ibu saldo akhir Agustus itu ada saldo pajak. Itu ya Bu ya. Iya Pak. Sudah dipahami ya yang pertanyaan nomor 1 ya. Mohon maaf yang nomor 1 Pak. Menambahkan gitu Jenny. Iya silakan. Tapi sebetulnya mau tanya itu terus dengan surat tanya. Oh gitu. Jadi nanti otomatis untuk perpajakan yang honor karena tertunda di tahap ini, nanti kita bayarnya otomatis masuk ke tahap 2 gitu Bapak nggih? Boleh Bu, iya boleh. Lampirannya kan otomatis nanti kalau kita revisi kan berarti di buku pajak tetap ada, tapi kita transaksi pembayarannya masuknya di September tahap 2. Betul. Seperti itu nggih Bapak? Betul. Makanya kan yang tadi sampaikan di materinya Pak Kabit itu kan ada
buku BKU dulu, setelah itu buku pembantunya, ada 3 buku pembantu, bank, kas, sama pajak. Jadi nanti di Agustus atau di bulan berapapun, kalau masih ada saldo pajak, nanti ada di situ keterangannya, saldo itu berapa, saldo akhirnya, itu ya. Saldo akhir di pajak itu pasti ada uang cashnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak, ketika saldo uang pajaknya, mohon maaf, pajaknya itu diambilkan di tahap kedua, sedangkan di tahap 1 ini sudah habis untuk pembelanjaan. Jadi nggak bisa Bu, nggak bisa, harusnya nggak bisa. Bu. Saldo pajaknya tetap tahap 1. Oke. Tetap tahap 1. Misal gini. Udah habis. Ini Pak, mungkin yang jadi permasalahan itu seperti itu. Berpikirnya karena di tahap 1, berpikirnya karena di tahap 1 kita tidak menganggarkan plus pajak, jadi teman-teman berpikir tahap 2 nanti kita ambilkan dari dana yang tahap 2, padahal kan dari awal RKS itu sejumlah itu sudah plus pajak. Jadi kan malah kita harus mensiasati sendiri, jadi gitu Pak. Ini Pak, berarti jadi nanti mispersepsi ya Pak ya, mispersepsi di awal ini, intinya mispersepsi di awal. Berarti sistematika pelaporannya Bapak nanti di tahap 2 itu, misalkan karena sekarang saya punya hutang untuk bayar pajak yang tahap 1, otomatis nanti di tahap 2 saya juga melampirkan nota kwitansi HR tahap 1 atau cukup struk pembayaran pajaknya di buku pembantu pajak? Struk pembayaran pajaknya Bu, soalnya gini, di BKU itu kan sudah nggak ada nanti itu, yang ada adalah saldo awal tok di BKU itu. Ini saldo awal apa ini? Misal Ibu masih punya tanggungan pajak 500.000 misalkan ya. Nanti di BKU itu cuma muncul saldo 500.000, saldo 500.000. Loh, di buku pembantu kas ini 0, saldo akhir Agustus misalnya, itu 0. Di buku pembantu bank juga 0. Nanti akan muncul di buku pembantu pajak. Saldo akhir, itu ini ada. Saldo awal September harus sama dengan saldo akhir Agustus, gitu ya Bu ya. Jadi nanti itu di tahap 2 nggak ada anggaran khusus untuk pajak. Iya. Ya Bu ya. Itu. Oke. Ya Pak. Iya Pak. Mangke saya sudah mulai ini nanti sambung ke chat ya Pak ya. Misalkan banyak pertanyaan di bawah, kita sambung ke chat. Iya. Nyambung dari Bu Isna dan Bu Yeni. Berkaitan dengan pajak itu, misalkan untuk saat ini belum dilaporkan ataupun dikeluarkan, kemudian kita benahi dengan pajak tersebut, bolehkah kita benahi di laporan pajaknya, kemudian BKU-nya tentunya, nggih. Kemudian kita belum melampirkan itu sebagai bukti laporan di tahap 1, diperkenankan atau tidak? Tapi nanti mungkin masukkan di tahap 2 seperti itu, boleh nggak Pak? Gini Bu, kalau itu dipersepsikan sebagai accounting, itu sangat boleh ya. Jadi susunannya yang saya infokan di grup OPS apa ini? Operator PAUD ya, ada ya di situ ya. Itu kan sudah sangat jelas. Pertamanya itu BKU, pertamanya itu rekening bank dulu lah. Rekening bank, terus BKU, di BKU itu di bawahnya ada nanti itu buku pembantu bank, kas, dan pajak kan gitu ya. Baru nanti yang di bulan 8 ngeprintnya itu kan banyak ya. Banyak ya. Nah banyak itu susunannya apa? Tadi sudah dibagi-bagi sama Pak Kabid di slide-nya kan gitu ya. Tadi sudah dapat slide-nya apa belum dari Pak Kabid? Sudah dibagi. Tapi belum dibagi materinya. Belum dibagi materinya. Nanti minta sama hostnya ya, jangan lupa ya. Materi-materi yang seperti itu. Terus kalau lupa boleh lanjut Pak. Lanjutannya Pak, sekalian. Sebentar. Menyambung tentang pajak Pak Setio. Ya. Belum Bu, saya belum selesai Bu.
Oh iya, monggo Ini dilanjut. antusias sekali, keren. Jadi tadi itu setelah susunannya itu ada ya, misal kalau belanja honor atau bayar honor guru misal, atau GTT PTT itu kan beda dengan belanja makan minum itu ya. Tadi itu ya beda ya, susunannya beda ya, bisa dimengerti ya. Misal gini, pajaknya semuanya itu belum dibayar misal. Berarti kan sesuai pemateri sebelumnya dari pajak. Jika bayarnya telat kena penalti. Itu ya. Penalti itu dianggarkan lagi di RKS apa enggak? Ya jangan kan gitu. Karena itu enggak bisa dianggarkan. Misal dianggarkan penalti pajak nanti ya enggak sesuai gitu loh ya Bu ya. Misal kita anggarkan untuk penalti pajak ini 1 juta padahal dapatnya 5 juta, kan kasihan itu ya Bu ya. Misal ada pajak, misal pajak laptop, pajak ini dibayarkan langsung aja di bulan itu. Biar kenapa? Biar nggak kena penalti, biar sesuai dengan anggarannya di NKS gitu ya. Nah nanti ketika itu belum sempat membayar di bulan itu, misal belum sempat membayar di bulan Agustus, transaksinya kan Agustus nih, belum sempat membayar di Agustus, terus gimana? Ya nggak apa-apa, berarti laporan tahap 1 itu ada di buku pembantu pajak, ada saldo pajak yang belum lunas dibayar itu nominalnya misal 500.000. Jadi nanti itu di tahap 2 buku pembantu pajaknya di bawahnya langsung buku pembantu pajak itu ada faktur pajak untuk pembelian atau honor atau lain-lain lah istilahnya, itu di tahap 1, tahap sebelumnya gitu ya Bu ya. Dilampirkannya jadi susunannya nanti berbeda. Kenapa berbeda? Karena pajak tahap 1 itu dibayarkan di tahap 2 gitu ya Bu ya. Gimana? Masih bisa disambungkan lagi pajaknya? Masih menelaah ini Pak. Nah, bukan di aplikasinya Pak. Tanya. Ya, Bu. Setio, Ya. izin bertanya nggih. Untuk punya saya itu kan kemarin pembelian laptop itu belum input pajak. Dari RKS-nya tidak kami anggarkan, tetapi kami membayar pajak Pak. Itu dimasukkan di aplikasi apa atau tidak itu? Harusnya dimasukkan Bu. Kenapa? Meskipun tidak ada harusnya dimasukkan. Ya? Oh iya Pak. Iya. Terima kasih. Harus dimasukkan gitu ya. Fakturnya kami lampirkan kok, kami bayar pajak. Iya, iya. Nggih. Ibu Sapitri yang sudah menambah bisa diaktifkan nggih. Gimana Bu? Karena laporan kita nantinya kan revisi semua, nggih. Itu nanti cara uploadnya bagaimana di saat kita sama, cara uploadnya sama. Enggak, maksudnya yang diperbarui itu disisipkan gitu, apa upload semuanya dari awal? Oh gini, enggak, kan sudah pernah ada nih dulu itu scan-nya itu dalam bentuk Word dulu atau gimana? Atau langsung scan nanti akhirnya itu jadi PDF langsung? PDF, iya PDF. Nah, berarti harus scan ulang dari pertama. Ya, Bu ya. Scan ulang, Bu, scan ulang. Kecuali gini, Ibu itu scan-nya satu-satu atau difoto satu, terus nanti itu dijadikan file Word gitu ya, dokumen Word gitu ya. Nah, nanti kan kalau Word itu bisa disisipkan. Terus bisa di-save as PDF. Itu kan caranya, tekniknya. Kalau langsung scan hasilnya jadi PDF, nah nanti itu kan berarti apa? Berarti ya harus scan ulang dari pertama. Foto gitu. Ya Bu ya? Gitu. Oke. Terus gini Pak. Kayaknya bisa lagi. Bu Pipi menambahkan. Itu kayaknya bisa kita edit file PDF-nya saja, kita tata urutannya lagi tuh bisa cara online, bisa pakai cam scanner bisa. Nah itu Bu, kita dikasih solusi Bu. Bisa. Nanti aku nggak bisa ajarin pajaknya. Nah, kuisnya nanti kalau teknisnya, misal teman-teman minta diajarin, boleh share video di grup, ya caranya. Gitu. Terus ini Pak, pajak yang uangnya terlanjur habis.
Masa iya? Bu, ini orang pajaknya masih ada loh ya, Bu. Ono petugas pajak ojo ngomong Bu Eno. Enggak apa-apa. Pak, dia bayar di tahap 2. Sama Bu Pipit kan saya andung bayar guru nih. Iya. Pak Setia, mungkin ini masih ada Pak Agung, mungkin Pak Agung bisa memberikan jawabannya. Iya, boleh. Keuangannya sekalian sudah habis. Boleh, soalnya kan gini, ini kan hal yang baru untuk TK PAUD kan gitu. Betul. Pengennya kan dimaklumi ya Bu ya. Pengennya. Pak, Betul, setuju. Kan masih perdana ini, Pak. Salah itu jangan terlalu disalahkan, Pak. Kan nggak ngerti, Pak. Iya. Ya Bu Pipit benar. Ya. Maklum Pak, masih toleh-toleh ini Pak. Nah, Pak Agung bisa ngasih solusi atau ngasih jawaban Pak Agung dari harus bisa Pak. Iya. Iya, kita harusnya penghasilan kita masih jauh di bawah PTKP Pak. Iya. Benar. Penghasilan kita memang honor guru itu loh Pak. Kan ya, honor itu kan yang kita pelajari di pajak kan nggak untuk yang nominal 100 atau 200 ribu itu kan nggak ada pajaknya. Itu akhirnya kita nggak memasukkan itu, PPN PPh-nya itu nggak ada. Jadi ternyata ini tadi setelah pencerahan ini ternyata meskipun 200 kena pajak ada. Iya. Kan kalau untuk PTKP kita kan global. Nah, gaji kita di Juknisnya juga nggak ada. Betul. Nah, saya juga pintar ngeles. Aku masih istirahat. Saya juga baru mungkin Pak Satyo untuk hostnya yang pertama ambil Pak Agung. Iya, gitu. konsultasi dengan KPP Pratama Singosari itu pun juga beda, Pak. Iya. Kalau honor kurang dari PTKP, kita tidak dikenakan pajak. Nah, kalau seperti itu gimana Pak Setiaji? Nah, gini, yang tanya ini yang mana? Oh iya, Ini semua tanya itu Pak Setio. Iya, gini. Nah, saya barusan konsultasi Pak dengan KPP Pratama Singosari mengenai hal ini. Ya. Karena beberapa kali di kita kan gajinya luar biasa besar sekali nggih di atas PTKP. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. PTKP kita kan 4.500.000 nggih. Ya. Sedangkan kalau kita di total selama 1 tahun pun jarang ada yang sampai 4.500.000. Apakah harus kita paksakan untuk dikenakan pajak, Pak? Nah, berarti Ibu tadi itu ada miss atau lagi ke toilet atau kemana ya? Tadi itu ada yang pegawai, non pegawai, yang itu loh Bu. Bukan pegawai. Ya, bukan pegawai. Terus itu yang perkegiatan itu kan ada Bu ya. Kalau yang PTKP itu tadi sebagai profesional, saya dulu pernah kerja di beberapa perusahaan, itu emang ada. Jadi kan mereka kan bayarnya itu dari uang perusahaan, bukan uang negara, gitu ya. Kalau BUP, dana bos, ini kan pakai uang negara, APBN, gitu ya Bu ya. Nah, kalau dana bos BUP ini kan pakai APBD. Kalau perusahaan itu pakai dana perusahaan, itu ada rumusnya seperti itu. Jadi 4,5 juta ke atas karyawan dengan gaji 4,5 juta ke atas per bulan itu baru kena pajak. Ada PTKP ini tadi. Tapi dia kan ada lagi bisa dikurang-kurangi. Misal saya beristri tapi masih istri saya itu rumah tangga IRT misal. Saya punya anak 1 dan 2 itu nominal pajaknya nanti itu berbeda. Itu ya Bu ya. Jadi perhitungannya itu seperti itu. Itu kalau yang swasta. Tapi kalau yang negeri tadi itu sudah disampaikan, ya. Meskipun itu kecil, misal kurang dari 200 tadi kan di pematerinya sudah bilang untuk PKP-nya itu 50% dari upah tersebut. Gitu ya Bu ya, semakin ya. Ya, berarti ini kan di sini banyak pertanyaan Pak. Walaupun honor 50 berarti tetap perhitungannya 5% kali 50% kali honor nggih. 50% kali yang diterima, hasilnya dikalikan 5% itu yang dibayarkan. Jadi sebetulnya kecil sekali.
Ya. Meskipun Rp1.000 tetap dibayarkan ya Pak? Iya. Iya Bu. Tetap harus dibayarkan ya Pak. Betul Bu. Soalnya Rp100. banyak sekali Pak chat yang membahas mengenai itu. Berapapun nilai yang kita terima, walaupun Rp1.000, Rp500, tetap honor yang dari BOP tetap kita pajaki. Nah, itu intinya gini, pemerintah ngasih uang, terus ngasih ini untuk istilahnya untuk dikelola oleh lembaga, tapi kan ada manfaatnya juga untuk pajak kan gitu Bu. Jadi sebagian kecil sekali, jadi 50% dari PKP tadi itu dikali 5% lagi hasilnya. Itu yang dibayarkan ke pajak. Gitu. Bayarnya sekali atau 2 kali. Ya kalau menurut saya ya kalau sudah pajak itu ngumpul, ini pajak PPh 21, PPN segini, pajak daerah segini. Misalnya itu baru ke kantor pajak. Jadi biar apa? Biar tidak mengurangi jam atau PTM pertemuan tatap muka PAUD gitu, menurut saya. Jadi sehari nanti dipajak itu selesai gitu loh, nggak riwa-riwi, nggak bolak-balik. Oh ini PPN hari ini laptop, besok PPN lagi beli printer kayak gitu, enggak gitu. Gitu ya Bu ya. Kalau gitu bayar langsung Desember nggak apa-apa ya Pak? Ya wes Bu, ayo dinyang ya. Sekalian dihitung satu Sekalian tahun 2 Pak. Masih ngotot. Lalu penaltinya dihilangkan gitu loh Pak. Jadi sekalian dibayar bulan Desember. Jadi 1 tahun. Dan enggak nanggung Pak bayarnya, kalau cuma 1.000 kan ya gimana gitu. Kayaknya mohon maaf ya, menyela. Bentar. Ya, mohon maaf menyela. Tadi itu kalau sepemahaman saya, sebetulnya dari tim pajak itu tidak mewajibkan kita untuk membayar pajak ya. Cuma tim audit, yang tim audit BOP-nya itu yang meminta untuk pajak itu ada. Kayaknya tadi ada bahasan seperti itu Bapak. Kalau masalah pajak honor itu memang yang tahun ini saya sendiri juga tidak menganggarkan. Kalau BOP yang tahun lalu kayaknya sempat itu ada diwajibkan pajak honor, tapi setelah itu kan nggak jadi kayak gitu, ganti lagi kebijakan. Nah ini kalau misalnya kita tetap disuruh yang pajak honor Bapak, kayak tahun BOP yang sebelumnya itu kan sempat ya 5%. Nah itu mungkin bisa dicontohkan sekalian itu Pak, penginputannya di aplikasi itu nambahnya gimana yang nggak merubah RKAS seperti itu. Sebetulnya gini Ibu Ika, terima kasih pertanyaannya keren. Input tanpa merubah perencanaan gitu ya, karena sudah terlanjur terjadi. Misal gini, misal ini ibarat ya Ibu Ika atau Ibu Ika Novasari ya, itu dapat honor untuk bulan 1 sampai bulan 6 itu nominalnya 1 juta. Jadi ketika nominal 1 juta, ya 1 juta itu dikasihkan Bu Ika di bulan Agustus ini ya, misal ya di bulan Agustus ini untuk honor Januari sampai Juni nominalnya berapa? 1 juta. 1 juta ini dikali 50%. Tinggal 500 dikali berapa tadi? 5%. Berapa? 25.000. Nah, kira-kira kepala sekolah atau bendahara itu punya hati apa enggak untuk Bu Ika minta lagi uangnya 25.000 buat pajak gitu? Enggak teko. Wis enggak Pak, kok menemek selawe. Sesuai peraturan tadi yang disampaikan pemateri sebelumnya, itu harus ada uang 25.000, harus ada ya, baik itu diminta lagi dari penerima honor atau dari kebijakan kepala sekolahnya seperti apa, itu harus ada. Gitu. Anggap uangnya itu enggak saya ambilkan BOP Pak, pajaknya. Iya, uang lembaga sendiri. Uang lembaga. Itu lebih bagus, Mika. Maksudnya enggak merubah RKAS. Jadi kita akan pajak itu tetap kita lampirkan di format laporan.
Cuma nggak ada buku pembantu pajak-pajaknya karena kita membayar di luar BOP, pakai uang kas yang lain. Bagaimana kalau seperti itu? Donatur dari yayasan. Biar nggak merubah laporan. Ya, soalnya untuk aplikasi ini juga kalau kita edit itu banyak yang hang dan akhirnya merubah yang inti. Yang penting akhirnya ada beberapa teman yang berubah. Seperti apa? Satu saja ini saja Pak. Khusus tahap 1. Khusus tahap 1. Khusus tahap. Ya, Bu Ika tak bayar tapi dengan syarat nggak merubah. Betul, Bu Ika. Ya, bagaimana Bapak? Mungkin bisa dikoordinasikan sama dinas untuk yang tahap 1 ini saja. Jadi kan kita hanya menambahi foto dan scan, tapi tidak mengedit-edit yang apa namanya itu buku pembantu pajaknya itu, Pak. Untuk yang tahap 1. Suaranya Pak, suaranya. Suaranya Pak. Termute Pak. Suaranya di unmute Pak. Pak Setia termute. Pak Setia termute. Sudah kebuka? Belum? Sudah Pak, sama hostnya tadi. Oh ya, mungkin ini sudah over session tapi masih menarik ya pembahasannya ya. Jadi karena intinya di situ, Pak. Ya, jadi mungkin pijakannya poin intinya itu. Iya, intinya bayar sendiri-sendiri Pak tanpa uang BOP. Tapi gini Bu, sesuai peraturannya tadi, itu yang dibutuhkan dinas itu malah ini ada pencatatannya, gitu ya. Misal itu tadi dinas itu sebenarnya nggak tahu uangnya dari mana itu. Yang penting kan ada perhitungannya. Misal gini tadi Bu Ika, ini kita balik ke Bu Ika tadi dapat 1 juta selama 6 bulan ya. Berarti uang yang 25.000 ini harus dibayarkan ke pajak. Bu Ika bayar uang pajak itu misal dari uang pribadi kepala sekolah ini misal. Oh kasihan ini, misal kasihan Bu Ika ini wes terlanjur takasnya 1 juta, masa masih tarik 25.000 kan gitu. Wes pakai uang pribadi aja. Nah 25.000 ini meskipun uang pribadi Ibu ya, ini di Simple Pos harus diinput di penerimaan pajak dulu. Kenapa? Butuhnya sistem itu atau dinas pajaknya itu tercatat, itu ya, pajaknya tercatat. Ya, nggak apa-apa, asal ada contohnya, Bapak. Betul, ini saya contohkan. Ini coba punyain Dharma Wanita 1 Gelanggang. Itu sudah ada belum? Ini pajaknya. Iya, coba ada ini ya. Dibuka Bapak. Ini pajaknya belum ada. Ini saya tambahkan. Di-share Pak. Oh ya, sebentar. Oke. Ya. Terima kasih. Ini saya Kapan Pak Setio? Enggak apa-apa. Masih share Pak. Nah, ini sudah kelihatan? Belum kelihatan. Ya, Pak. Sudah. Ya? Sudah. Oke, ini TKDWP 1 Gelanggang. Ini tampilkan. Ini belum ada untuk penerimaan pajak. Ini saya mau nambah pajak di sini Bu Ika. Misal tadi PPh 21. Iya. Pajak HR Bu Ika bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021. Nominalnya berapa? 25.000. Ini ya Bu Ibu ya, Bunda ya, Anda ya, ini 25.000. Oke. Yang lainnya bisa di-unmute dulu, biar nggak noise. Nah, dari pajak HR Bu Ika ini 21 Januari sampai Juni 2021 ini 25.000 ini bayarnya itu bukan di Agustus tapi di bulan September. Gimana caranya? Dilakukan penutupan periode. Klik simpan. Nah, loh. Ini 30, ini kok total pengeluaran 30, saldonya kok ada 25. Saldo mana ini? Nah, kan ini saldo ini ya, 1 lembar uang kertas, kepingan logam, saldo bank surat berharga ini 0.
berarti itu harusnya ada di kas gitu ya. Coba kita di kas ada apa enggak uangnya di kas? 25.000 ini pajaknya Bika tadi. Loh di kas itu kok saldonya 0. Nah, terus itu uangnya di mana kan gitu ya? Pertanyaannya ya, uangnya ada di buku pembantu pajak 25.000. Ini belum lunas ya pajaknya ini. PPh 21 masih terutang 25.000. Nah, karena ini tadi sudah dilakukan penutupan periode, itu kita coba pindah ke bulan September. Nah, bulan September ini Bu Ika tadi pajaknya, mungut pajaknya itu di Agustus. Mau tak bayar di September biar nggak kena penalti. Nanti kalau dibayar Desember nanti kena penalti gitu ya. Kalau mau minta kelonggaran lagi dibayar tahun depan itu bisa-bisa. Ini ya. Bukan masalah bayar. Sebentar Pak, bukan masalah bayar tahun depannya Bapak. Pengalaman kita itu kalau sudah ganti tahapan, itu kan ada pengisian penginputan lagi dengan jumlah siswa yang berbeda dan juga dengan pendapatan penerima yang berbeda. Otomatis kan kalau kita membayarnya itu dari tahap 2, otomatis nanti RKS tahap 2 kita malah ada untuk pembayaran pajak di tahap 1. Jadi akhirnya teman-teman yang belum terbiasa seperti itu takutnya akan ada masalah baru seperti itu Pak. Untuk tahap 2, ini rencana tahap 2 itu kan enggak boleh untuk menganggarkan untuk membayar pajak tahap 1, enggak boleh ya Bu ya. Soalnya sistemnya atau peraturannya itu RKS itu sudah plus. Ya, saya paham. Itu ya. Jadi yang 25.000-an ini tadi misal uangnya pribadi kepala sekolah untuk membantu Bu Ika bayarkan pajaknya PPh 21. Misal gitu kan ya. Tapi kan yang 25.000 ini tetap harus dicatat dan dibayarkan ke pajak pratama. Gitu ya. 25.000 ini. Nah, ini bayarnya di bulan 9. Di bulan 9 ini kosong, masih ada saldo awal pajak gitu ya. Kalau di pajak ada, pasti di BKU ada saldo awal. Nah, debit 25.000 gitu ya. Kenapa ini kok debit nggak kredit gitu ya? Karena tadi ada namanya penerimaan pajak, mungut pajak PPh 21. Gitu ya Bu Ika ya. Makanya kok jadi debit. Kalau mengurangi ini gimana? Mengurangi ini di menu pengeluaran. Tek ke pajak pratama kan itu. Kantor pajak ini saya mau bayar pajak untuk salah satu guru 25.000. Nah, setelah dari sana diinput nih pajaknya. Tadi pajak apa? PPh 21. Nominal berapa? 25.000. Klik simpan. Nah, sudah terbayar, Bu. Kalau sudah terbayar ini, nanti di tahap 2, kan gitu ah. Itu cetak lagi yang namanya buku pembantu pajak. Buku pembantu pajaknya. Ngapunten sebelum masuk ke sana. Berarti nanti yang di pengeluaran pajak itu kita bayarnya itu nggak ambil dari jumlah saldo yang terdata BOP ya. Jadi walaupun saldo kita 0, tetap bisa bayar pajak. Nah, itu. Ayo. Bisa. Punten. Soalnya kan uang sudah 0, Pak, bulan Agustus. Misal gini. Misal ini di bulan 8 ya, ini pengeluaran. Oke, coba ini pengeluaran Agustus. Tadi kan pakai uang pribadi sekolah. Nah, misal ini ya, tadi ya. Pembayaran mana ini honor? Saya coba anggap aja ini honor 225.000 ya. Misal ini honor 1 juta lah, misal honor 1 juta ini di pengeluaran kas itu sudah termasuk pajak. Itu ya Bun ya. 5 tak? Ya Bun ya. Bunda Ika. Iya. Nah, jadi yang itu tadi uangnya itu meskipun itu yang saya sampaikan di awal tadi, pajak itu tidak terpengaruh oleh bank dan kas, gitu ya. Dia berdiri sendiri, gitu ya. Tapi dia akan datanya itu terekod di BKU. Jadi kalau di BKU ada pajak, pasti di buku pembantu pajaknya ada. Gitu ya. Jadi misal saya uangnya secara real ini loh nggak ada, gitu ya. Tapi Ibu Ika bisa input penerimaan pajak
25.000. Dan pengeluaran. Dan pengeluaran pajak. Gitu ya. Oke. Berarti bedanya kalau sama pembelian barang, kalau pembeli barang itu kan uangnya kan harus sesuai jumlah keuangan BUP. Gitu. Betul. Kalau yang pajak itu enggak, gitu nggih. Enggak. Jadi ketika ngasihkan uang sejumlah 1 juta ke Bu Ika tadi, itu harusnya secara realnya, secara di lapangannya, mana uang 25.000 tak ambil, tak inputkan di aplikasi di penerimaan pajak, itu Bu. Untuk tahap 2 seperti itu ya. Jadi 1 juta tadi diambil 25.000 untuk pajak, itu disimpan. Disimpannya di mana? Di penerimaan pajak menunya. Di buku pembantu pajak. Itu ada lagi Pak, tanya Pak. Pak, tanya Pak. Tadi Bapak kan bilang sampling dari semua yang sudah upload itu kan suruh revisi untuk pajak. Nah, pajaknya ini kan kita transaksinya diambil kan di Agustus atau September. Berarti kan nggak perlu revisi, Pak. Iya. Buku pembantu pajaknya, Bu. Iya, tapi kan pembantu pajaknya nanti di Agustus berarti. Katanya kemarin kan untuk transaksi di Januari sampai Juni aja. Berarti pembantu pajak yang di Agustus yang revisi kan ya. Iya, Bu. Betul. Tapi kan harus cetak lagi itu. Berarti kan cetak lagi buku pembantu pajak yang di Agustus saja nggih. Betul. Untuk pembayarannya kan nanti masuk di September. Iya. Terima kasih. Pak Haji mau tanya, untuk yang pajak PPN yang dari barang yang kita beli kan sudah terpotong di toko, apa itu juga diinput di buku pembantu pajak? Maksudnya gimana, Bu? Misalnya saya beli laptop ya di Hartono, itu kan sudah termasuk PPN. Nah itu pajaknya kita input di buku pembantu pajak apa enggak? Oh ya harus diinput. Oh tetap diinput ya? Tetap diinput. Tapi tidak berubah nilai. Tapi langsung terbayar. Enggak, misal gini, Ibu beli TV harganya 3 juta, ya. Di RKS menganggarkan 3.300.000. Iya, sudah termasuk PPN ya. Sudah termasuk PPN. Yang dikasihkan Hartono berapa? 3 juta apa 3.300.000? Iya, saya anggarkan katakannya 7.800.000. Itu sudah termasuk PPN, Pak. Lah nanti input di RKS kan tetap itu. Yang dikasihkan apa namanya? Hartono 7.800.000. Iya, nanti sudah Hartono minta bukti setor. Sudah. Untuk sudah, yang di buku pembantu pajaknya itu apa perlu kita input apa enggak? Harusnya enggak perlu. Oh, enggak usah ya, Pak ya. Atau karena kalau saya enggak input. Kalau sebetulnya saya enggak input, Pak. Lebih baik diinput, Bu. Diinput sesuai pajak dari Hartono tadi. Berapa sih pajaknya kan gitu. Oh iya. Tapi enggak pengaruh kan ke RKS yang tadi ya? Pengaruh. Di bukasnya enggak pengaruh ya. Berarti tetap diinput ya. Tapi kalau sudah terlanjur tidak diinput enggak apa-apa ya. Tidak diinput. Enggak apa-apa, yang penting itu sudah ada bukti store pajaknya. Iya, nanti ada jangan faktur digeneralisir ya. Iya, ya. Sudah ada. Jangan digeneralisir untuk kondisi lainnya. Nanti katanya itu enggak usah diinput pajaknya nanti gitu. Karena sudah enggak saya lampirkan gitu. Iya. Pak, mohon maaf, berarti untuk bukti pembayaran pajak itu tidak berpengaruh nggih untuk misalkan kita bayarkan bulan 9, bulan 10, terus kita lampirkan di tahap 1. Boleh berarti. Boleh berarti ya, Pak ya. Sebentar, saya kok kurang paham. Nah, Ibu mau laporan tahap 1 ya? Iya, laporan tahap 1. Kan kita belum bayar pajak semua tuh, Pak. Nah, terus kan kita bayarkan di bulan Oktober. Ya, bulan paling 10 lambat lah. Desember lah. Kalau kita kena penalti. Laporannya Ya, paling enggak ya kenapa? Di tahap 2 ya, Bu ya. Laporannya nanti pajaknya itu di tahap 2. Taruhnya di mana? Di bawahnya buku pembantu pajak. Kenapa? Karena nggak mungkin Ibu
melaporkan ulang tahap 1 gitu ya. Misal sesuai Pak Kabid tadi susunannya ya. Honor guru tadi misal di bawahnya itu disisipi lagi, nanti berubah lagi lah LPG-nya. Nah, iya itu Pak. Berarti jadi yang pajak terutang itu nanti laporannya di tahap 2 Bu. Di mana? Di bawahnya buku pembantu pajak. Iya. Oke, berarti pertanyaan di sini kita nggak untuk yang tahap 1 yang belum bayar pajak nggak revisi, berarti kan kita belum bayar pajak Pak, cuman menginput saja. Revisi inputannya Bu, kan belum diinput. Iya revisi, iya Pak, revisi inputannya tetap kita kerjakan, cuman bukti pembayarannya kita sampirkan di tahap kedua, ngaten Pak? Nah, sekarang pertanyaan lagi. Ini kalau beli laptop second, Pak. Pertanyaannya, pajaknya itu gimana? Kalau second ya. Second harganya di atas 2 juta. Katakanlah beli laptop second merek sekian 3.500.000. Otomatis kan masihkah kena pajak atau seperti apa? Yang tadi disampaikan itu membahas second apa nominal rupiahnya, Bunda? Nominal rupiah. Ya. Meskipun itu second pre-love atau apapun itu ya, nominalnya di atas 2 juta itu kena pajak. Oke, siap. Tadi saya dengar juga gitu, nggak ada kondisi barangnya itu nggak disebutkan. Iya. Disebutkan nominal pajak. Nominal uang. Nominal belanja. Transaksi. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua Pak, ketika ada pembelanjaan di tahap 1 dibelanjakan bulan Agustus kan setelah BOP turun. Setelah BOP turun, nah itu gimana solusinya? Masuk di tahap 2 kah atau tetap masuk di tahap 1? Gini, saya terangkan lagi, tapi dicatat ya Bunda ya, dicatat ya semuanya ya. Mohon nanti ini yang penting poin ini bisa dipost di grup TOT operator apa ini? TOT operator. Ya Pak, coba sing gede Pak. TOT operator PAUD. Untuk yang didanai BOP tahap 1 itu bulan Januari sampai bulan Juni. Jadi tanggal notanya nanti itu ini masih belum saya benahi, soalnya ini baru diinformasikan ke saya oleh Pak Kabid kemarin itu. Saya perjelas lagi, boleh tahap 1 itu sisa dana itu boleh. Jadi pokoknya jangan lewat tahun anggaran. Lewat tahun anggaran itu lewat akhir Desember, 31 Desember itu. Tapi kalau lewat tahap 1 boleh apa enggak? Boleh. Jawabannya Pak Kabid seperti itu. Gitu, ya. Jadi kenapa kok boleh ya? Karena uangnya cairnya bulan 8. Agustus. Lah iya itu Pak. Gitu ya. Iya. Terus itu kalau yang utang-utang itu ya berarti kan harus ada pelunasannya di Agustus. Tapi tanggal notanya itu sesuai tanggal notanya. Misal beli di bulan Januari Januari sampai Juni. Berarti tanggal notanya nanti yang akan saya revisi di sistemnya pelaporannya itu juga seperti itu, tanggal notanya. Jadi tanggal notanya yang sesuai dengan tanggal nota dari toko atau tanggal nota dari penyerahan uangnya gitu. Gitu ya. Ya. Revisi mengubah RKAS nih Pak nggih. Oh enggak, no. No merubah RKS pun. No merubah RKS. Jangan sampai merubah RKS ya. No ya. Jangan sampai merubah RKS. Misal RKS Bunda menganggarkan 15 juta. Contohnya saya menganggarkan, contoh ya Pak ya, saya menganggarkan termogan tripod. Nah, termogan tripod ini saya belanja di bulan Agustus. Kebetulan tanggal 31 Agustus saya belanja. Contoh kasus ya Pak ya. Nah, ini otomatis kan faktur yang keluar itu kan di bulan Agustus Pak. Agustus, ya. Nah, sedangkan anggarannya tidak sesuai dengan realisasi, betul? Iya, betul. Poinnya kan itu, poinnya. Poinnya nggak itu. Nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Misal anggarannya 15 juta.
ternyata saya itu ngutang, istilahnya ngutang, itu hanya 10 juta untuk tahap 1. Berarti kan masih sisa 5 juta nih. 5 juta. 5 juta itu tak laporkan di tahap 2 boleh apa enggak? Boleh. Itu ya. Boleh. Ya. Mbak, kalau gini misalkan kan kita notanya bulan Agustus. Terus nota dari toko bulan Agustus itu, tapi RKS itu tahap 1. Nah, itu kita notanya pakai bulan Januari. Oh, boleh. Oh, jangan. Maksudnya nota realnya dari toko. Sesuai belinya, Bu. Kalau nota jangan diedit-edit. Sesuai tanggal transaksinya. Ya, tapi belinya itu setelah dana cair baru kita berikan. Jadi semua nota itu Agustus semuanya. Boleh, Pak? Boleh. Berarti yang revisi itu cuma honor, Pak ya. Misalkan kan kalau pembelanjaan kita itu di bawah 2 juta semuanya. Cuma pajaknya itu cuma yang honor, apa yang barang-barang yang kita belanja itu juga dipajakkan, Pak. Sesuai materi dari pajak tadi. Masa saya harus ngulang 1,5 jam lagi. Pak, sebentar memotong, melanjutkan dari Bu TK yang tumpang ya. Itu tadi kok katanya Bapak menjawab boleh ketika semua transaksi dibelanjakan setelah dana turun. Berarti kan itu tahap kedua, Pak. Nggak ada utang, nggak pernah utang di tahap 1 boleh. Nggak pernah utang berarti kan KB-nya atau TK-nya atau PAUD-nya itu kan kaya kan gitu ya. Nggak tahu itu dari kepala sekolahnya bagaimananya kan itu ya. Atau dana lainnya gitu ya. Berarti kan dia BUP itu belum. Berarti kan dia itu ya dana cair tak belikan di Agustus kan gitu ya. Nanti kalau notanya itu Agustus, jadi kan anggaran RKS-nya itu kan bulan 1 sampai bulan 6 itu ya. Itu nggak terpakai 100%, nggak terpakai sama sekali. Ya. Anggap aja boleh apa enggak? Yang dilaporkan 0 tahap 1. Boleh. Nanti semuanya dilaporkan di tahap 2. Bro. Jadi laporan tahap 1 0. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Hanya bayar hutang honor aja ya, Pak ya? Iya, betul. Wih, so cute. Revisi yang ngono ae. Dianggap gitu berarti. Iya. Biar nggak revisi dianggap seperti itu boleh, Pak. Boleh ya, Pak? Gimana? Jadi tetap dilaporkan di tahap 2 ya? Tahap 2. Kalau emang jangan gini ya. Jangan karena ada info dari Pak Kabid seperti itu, semuanya nanti di tahap 2. Terus RKS-nya dirubah semua. Jangan, ya sesuai di tahap 1. Misal tahap 1 sudah belanja, hancur ATK bulan Juni atau bulan April misal. Oh nggak jadi wes tahap 2 aja ya jangan. Boleh. Karena kalau dikasih sekarang masih transit di front office. Jadi beli sendiri. Kalau dikasih pasti transit. Pak mau tanya. Iya. Lanjutkan. Halo, Pak. Gimana? Ini saya kan ini ada beli laptop kan, Pak. Ini belinya bulan Agustus. Terus itu kan anggarannya 7.700.000. Itu sudah termasuk pajaknya. Tapi saya bayar pajaknya sendiri soalnya kemarin enggak minta faktur. Pas minta faktur itu orangnya enggak mau ngasih soalnya sudah lebih dari ganti hari gitu loh, Pak. Enggak mau. Terus akhirnya kita bayar sendiri. Ya kondisinya seperti yang ditanyakan Bu Ika tadi. Ya. Protes. Rata-rata seperti itu, gitu ya Bu. Jadi tapi tetap ditulis di sistem penerimaan pajak dulu. Oh gitu, Nggih. Jadi ditulis saja, Nggih. Iya, ditulis di sistem itu wajib, gitu ya. Oh, oke. Meskipun ini secara real bayarnya bukan dari BUP yang sudah dianggarkan plus pajak tadi. Loh, tapi sudah bayar Pak bulan Agustus? Iya, percaya. Pajaknya sudah bayar, nggih. Iya. Iya, nggak apa-apa nggih berarti. Nggak apa-apa, tapi harus wajib ditulis di pajak. Kenapa? Iya, penerimaan pajak terus pengeluaran pajak, gitu ya, Bun ya? Iya.
Berarti nanti laporannya di tahap 2 ya Pak ya? Gitu. Yang apanya, Bun? Yang ini laptopnya sama Yang pajaknya ini. pajak. Ya sesuai tanggal notanya. Sesuai tanggal Agustus. notanya. Iya. Agustus. Iya. Berarti itu nanti masuk scan-nya itu tahap 2 ya Pak ya? Tahap 2. Iya. Berarti yang kita kumpulkan sekarang itu murni cuma pembelanjaan sampai Juni aja, yang Agustus lain-lain itu. Iya. Terus itu Pak, berarti kalau misalnya ada uang kan uang kita kan sisa saldonya misalnya 5 juta. Otomatis nanti tahap 2 berarti kita ada dana 5 juta ditambah BOP yang baru gitu ya. Betul. Keren. Iya. Terus Pak, kemarin kan jenengan sempat bahas foto KTP. Iya. Kemarin kan waktu di grup sempat bahas misalkan apa itu foto KTP atau apa. Berarti itu enggak usah atau tetap dilampirkan. Ada. Dilampirkan, Bun. Tetap Bu Ika saya. Bu Ika dilampirkan. Mohon maaf Pak Setio. Ya BE kan nggak dibahas ini tadi lah kok BE nggak Bu dibahas. Ika kan mang janji anak kompetisi tak terus. Iya. Berarti kita revisi juga nambahi foto KTP itu Pak ya bagi yang belum. Iya, yang bagi belum misal honor-honor tadi kenapa? Untuk memperkuat LPG kita. Takutnya gini, Bu Siti, Bu Susi, Pak Wahid misalnya. Ini benar nggak orangnya? Takutnya nggak benar. Maksudnya nggak benar itu nggak ada orangnya, cuma setor namanya doang. Iya. Takutnya gitu ya. Toh. Iya. Berarti intinya itu kembali ke LPG BOP yang tahun dulu Pak. Itu sempat dilampirkan apa KTP. Iya Bu. Tapi sekarang ini cuma yang distorkan itu digitalnya kan gitu. Jadi yang di dinas nanti itu nggak bukai kertas ya, nggak bukai kertas, tapi cuma scroll PDF dari lembaga yang LPG itu di scroll. Saya nyekrol 1-2 lembaga itu sudah, oh ini salah ini susunannya. Dari susunannya itu Iya. Cuma bedanya kan lupa. Kalau dulu kan kita revisi kurang bank, ya wes kita tinggal tambahkan lampiran bank ke dinas. Kalau ini kan kita scan lagi. Iya, bedanya gitu. Scan, yang kurang itu di scan. Pak Setio nanya, Pak Setio. Makasih Pak. Iya Pak. Sebentar. Mohon maaf memotong. Menggaris. Sebentar, yang raise hand Bulana Wardani ini sepertinya. Ya, Pak nanya, kan tadi kan disuruh untuk scan KTP ya. Nah, ini kejadian di lembaga saya itu satu guru itu sudah keluar dari dapodik, terus gimana Pak? Tapi masih mengajar. Keluar dapodik tapi mengajar. Nggih, karena terkait ijazah ngoten lho. Oh gitu. Tapi gimana diperbolehkan ya? Diperbolehkan ya? Sama kepala sekolahnya masih diperbolehkan. Diperbolehkan. Berarti kalau yang tadi penerima honor tadi, yang di materi pajak tadi ngikuti apa enggak, Bun? Tadi masih jemput si kecil. Oh, tadi si kecil. Itu tadi sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan ada tipe-tipe penerima honor itu ya. Ada yang ASN, ada non ASN, ada sing apa tadi itu yang PPh 21 itu ada 4 atau 5 gitu loh itunya. PPh 21 itu misal pegawai itunya honor PNS, non PNS kayak gitu. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, betul, iya. Terus peserta kegiatan, terus itu bisa dianggap tidak berkesinambungan. Perhitungannya gimana? 50% kali itu tadi. Nominalnya berapa? Kali 5%. Kali 5%. Satu lagi Pak, ya. Di bos saya itu di BKU-nya ada uangnya, ada nominalnya. Tetapi yang di penerimaan itu nominalnya tidak ada sama di pengeluarannya. Berarti di BKU itu saldo awal ya?
Iya. Nah, kalau saldo awal ini banyak yang tanyakan juga ini. Sudah upload LPJ apa belum, Bu? Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Jadi gini, yang masih belum upload LPJ rata-rata ya ini lupa transaksi. Kalau ada saldo awal di BKU bulan 8, itu mohon dicek BKU bulan-bulan sebelumnya. Ya, pasti itu banyak kemarin sing saya benahi atau saya monitoring langsung video call, itu lupa kalau pernah melakukan transaksi di bulan-bulan, misal biasanya itu di Januari, coba dicek ya di BKU Januari sampai BKU Juli, dicek ada transaksi apa enggak itu ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, lakukan penutupan periode mulai Januari, diulangi lagi penutupan periodenya, dibuka dulu periodenya, bukanya dari bulan paling belakang, kalau nutup dari bulan paling itu ya Bunda Lana Wardani habis laras. Ya, makasih. Maaf Pak Setio, ini mau tanya terkait dengan RKS ya. Untuk perubahan RKS di awal kan disebutkan harus ada instruksi dari dinas. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengatasi pembelanjaan yang tidak sesuai harganya dengan awal. Misalnya kan kemarin itu sempat beli alat ukur. Itu kan saya melihat di harga itu kan 35, saya anggarkan 35.000. Ternyata di situ waktu beli itu 50.000. Apakah boleh mengurangi pembelanjaan yang lain, misalnya untuk buku atau apa tidak dibelanjakan? Terima kasih. Gini Bunda, dari Himpau di Duren Suciati ya. Sebaiknya kalau yang over budget itu di atas harganya, di atas anggaran, itu realisasinya itu nanti ketika di tahap 2 gitu ya. Untuk yang lainnya mohon bisa di mute dulu. Nah, untuk sing tadi yang over budget itu tadi ya, melebihi anggaran itu ya, yang melebihi anggaran itu sebaiknya itu direalisasikan di tahap 2 gitu aja. Kenapa? Karena nanti itu pasti sama dinas itu dikasih untuk membuat RKS perubahan gitu ya. Terus kalau nggak realisasi tahap 1 berarti sisa dana tahap 1. Iya nggak apa-apa, ada saldo akhir di tahap 1, masih sisa anggarannya, itu nggak apa-apa. Itu ya Bun ya. Terus misal itu kalau yang harganya di atas harga RKS, kalau yang di bawah RKS gimana? Misal sudah dianggarkan 50.000, ternyata harganya itu 40.000, yang 10.000 kemana kan itu? Untuk yang 10.000 biarkan itu jadi saldo atau silpa tahap 1 yang bisa direalisasikan atau dibelanjakan di tahap 2. Itu ya Bun ya, Bunda Suciati. Oh ya. Berarti kalau untuk pembelanjaan yang di atas anggaran yang kita rencanakan, berarti harus dirubah di tahap 2 gitu ya Pak. Tahap 2 RKS perubahan. Itu ya. Soalnya gini, saya itu sudah menganggarkan termogan harganya 30.000. Ternyata ketika di lapangan itu enggak ada harga 30.000. Adanya 50.000 semua. Kira-kira tadi sudah bawa uang 30.000 jadi beli apa enggak? Enggak jadi beli, uangnya kurang. Gitu ya Bun ya. Ya kita beli saja. Berarti yang sudah kita infonya masa mau nggak beli. Iya. Berarti yang sudah terlanjur kita input di transaksi kita delete ya Pak, yang ketika dimasukkan di tahap 2. Ini yang tanya yang bentar. Saya Pak, lanjut. Wagir Pak, Wagir. Oke, Wagir. Berarti untuk transaksi, katakanlah kasusnya Bu Suci, tadi kan untuk tahap 1 ini sudah terlanjur di input di transaksi. Ya. Otomatis kan dimasukkan di tahap 2. Kita delete untuk transaksinya yang batal itu tadi Pak.
Di pengeluaran Pak, di pengeluaran transaksi pengeluarannya. Sebentar. Ini harus kasus per kasus, nggak bisa nanti takutnya kalau gini ini biasanya di generalisir biasanya. Oh semuanya harus nanti di delete. Nah saya nggak mau seperti itu. Nanti takutnya kalau pertanyaan gini ini bisa di generalisir. Ibu menganggarkan di RKS berapa? Contoh kasus tadi Termogan nih. Ya. Contoh kasus Termogan tadi saya belanjakan di bulan Agustus. Ya. Kan di RKAS tetap katanya tadi sama Pak Setio nggak boleh menghapus. Nah di tahap 1 kan sudah terlanjur saya inputkan di pengeluaran Bapak. Nah itu pakai uang 100.000 itu dari BOP atau gimana belinya? Dari BOP. Cuman dibelanjakan di bulan Agustus. Ya. Kan terus berarti kan nanti dihapus aja Bu. Pak. Pertanyaan berarti saya itu tadi. Kalau itu belanjanya masih di Agustus ya. Bukan pemakaian Januari sampai Juni. Itu dihapus saja nggak apa-apa. Tapi kalau itu pemakaian bulan Juni, bulan Januari sampai Juni, ya nggak boleh dihapus ya. Itu ya, ini perlu dicermati ya. Di garis bawain itu Pak. Di garis bawahi semua. Nanti takutnya di generalisir informasi yang saya terangkan nanti. Oh ya, semuanya dihapus saja. Semuanya tahap 2, jangan. Sesuai nota. Kalau untuk nota sampai pembelanjaan. Juni ya harus tahap 1 kan gitu. Berarti untuk nota di luar Juni, di atas Juni dihapus untuk ininya, untuk transaksi pengeluarannya. Boleh. Bisa diinputkan nanti di tahap kedua. Ngaten nggih Pak nggih? Nggih, Pun. Oke, siap Pak. Terima kasih, matur nuwun. Tercerahkan Pak. Pak Setio. Ya. Nah, terus untuk urutan pakainya itu bagaimana Pak yang pasti itu loh kan, soalnya dari dulu kan ada info mesti berubah-berubah. Jadi untuk urutannya itu dari cover terus apa gitu Pak. Nah, tadi sesinya Pak Kabit sudah ikut? Sudah. Nah, dari sesi Pak Kabit tadi itu sudah dapat PDF-nya apa belum? Belum. Mohon diulangi lagi, Pak. Mohon diulangi lagi. Pak Setio. Belum dapat, Pak. Mungkin saya bisa bantu SS kan, Pak. Nanti saya kirim lewat grup. Boleh, siap. Terima kasih. Biar saya tidak ngulangi lagi ya. Nanti 1,5 jam lagi. Tambahan dari pertanyaan ini, Pak. Tadi Pak Kabit menyampaikan ada berita acara, Bapak. Itu tapi di PDF-nya beliau tidak ada urutan untuk berita acara. Itu bagaimana? Nggak usah wes nggih? Karena tadi berita acara kan beliau menyampaikan kalau pembayaran pajaknya kita nanti di tahap 2 otomatis kan kita ada di PKU ada sisa kas sejumlah uang pajak yang belum kita bayarkan. Nah itu kan berupa uang lembaran 10 ribuan berapa, 100 ribuan berapa, itu kan nanti masuknya ke berita acara. Nah itu terus pundi Pak, dilampirkan atau tidak? Tidak usah ya? Oh harus dilampirkan Bu. Setuju Bu Isna, nggak usah. Pak, masalahnya kita belum tahu berita acara itu nanti kita masukkan di mana, karena kan pajak kita sudah ruwet ngatur yang di istilahnya merubah dari buku kas ke buku pembantu pajak itu paling enggak untuk berita acara yang di tahap 1 ini karena kita juga yang dulu gitu loh Pak, karena di PDF-nya juga nggak ada, kita harus menyantumkan berita acara. Sebentar, saya boleh jawab? Monggo Pak. Ini saya mute dulu nggih. Ini saya mute dulu. Bisa ditulis. Untuk urutannya pasti ada cover lembaganya. Oke. Per bulan itu harus mencetak yang namanya apa per bulan itu? Pembukuan, ya. Pembukuan itu harus dicetak, itu per bulan, ya. Dicetak pembukuannya.
itu harus dicetak Januari sampai apa kemarin itu Agustus ya. Agustus Bu, jangan Juni Bu. OPK Tumpang yang lagi nobar ya. Agustus sampai Januari sampai Agustus. Kenapa? Karena tanggal transaksinya kita itu disepakati sampai Agustus, kan gitu ya. Tapi nota transaksinya yang nanti yang dilaporkan itu mulai Januari sampai Juni, gitu ya. Khusus yang Agustus itu nanti di menu penutupan periode itu kan ada cetak K7B sama K7C itu ya, yaitu berita acara pemeriksaan kas. Ya, nggak usah bikin format baru lagi. Itu cuma tinggal klik gitu tak selesai. Nah nanti pajak itu, uang pajak itu ada di mana? Pasti ketahuan nanti di berita acara itu di K7C atau K7B gitu loh. Saya lupa anunya. Detailnya, kalau nggak salah K7B atau K7C itu nanti otomatis itu ada uang kasnya itu berapa. Meskipun di buku pembantu kas 0, kalau di berita acara pemeriksaan kas ada uangnya, itu berarti ada uangnya itu di pajak. Gitu ya Bun ya. Nah, dari cover sudah dicetak. Terus apalagi? Rekening bank itu rekening koran atau buku bank lah. Rekening bank atau buku bank itu dicetak atau difoto ya, cekrek, difoto. Setelah itu apa? Setelah itu pembukuannya BKU-nya. BKU, buku pembantu bank, kas dan pajak itu diurutkan per bulan. Jadi BKU Januari, Bank Januari, Kas Januari, dan Pajak Januari itu diurutkan berdasarkan bulannya, berdasarkan periodenya. Ya. Setelah itu di bulan 8 itu yang paling banyak ya. Nanti itu yang paling banyak itu di bulan 8. Itu nanti yang sesuai dengan urutannya Pak Kabid, yang di-share Pak Kabid itu tadi. Itu ya Bun ya. Ada lagi pertanyaannya? Ya ada Pak, saya. Yang ketiga Pak, dari tadi kan masalah honor saja. Yang saya tanyakan transport itu juga apa berpajak? Saya jawab ya, saya bantu jawab ya. Ya, pajak ada Bu, ada pajaknya. Transport itu berpajak pisan ya? Katanya tadi bensin tidak Pak. Itu tergantung perjalanannya gimana Bu ya. Tergantung perjalanannya itu gimana. Ya yang terakhir Pak ya yang saya tanyakan, saya masalah ini tadi cover rekening koran dan lain-lain serta yang mau diupload sekarang ini mohon dituliskan lagi ya Pak, biar nggak keliru lagi. Jadi saya tulis lagi nanti yang harus diupload apa saja. Oh ya. Kan katanya mulai per bulan juga, aduh kok bingung saya akhirnya. Ya, mohon dituliskan. Coba kira-kira laporan BOP ini ya. Kemarin saya sudah diminta juga Ketua Himpaudi kalau nggak salah untuk ngecek lembaganya. Itu cuma satu kesalahannya, itu urutannya itu kurang, nggak urut gitu loh, nggak urut sama BKU, kwitansi, terus nota pembelian, terus foto itu nggak berurutan dengan BKU. Itu satu ya. Setelah ada pajak ini kan harus merevisi terkait pajak-pajak itu tadi. Ya, hampir semuanya merevisi terkait pajak. Padahal ini konklusinya, padahal bunda-bunda semua, panda semua itu kan menganggarkan RKS. Itu sebetulnya sudah saya sampaikan itu pertama kali dulu kita webinar di channelnya IGTKI kalau nggak Himpaudi gitu loh. Tapi channel YouTube-nya itu blokir atau gimana gitu loh, jadi nggak bisa diakses lagi.
Nah, untuk solusi itu, ya benar ya. Untuk tadi itu, yang pajak-pajak itu. Stiker. Benar tahap 1 ini nggak ada bayar pajak. Misal, kalau yang ada oke, it's okay. Kalau yang nggak ada pajak, ya. Misal belum belum menganggarkan, belum menarik pajak honor, belum menarik pajak daerah, belum menarik pajak misal PPN itu tadi ya, soalnya kan belum semuanya siplah ya, Iya. Nah, itu nanti itu setelah sesi ini, ini ada batasnya ya. Nanti setelah sesi ini, Bunda semua, nanti siplah itu harusnya belanja sing modal-modal besar-besar itu siplah. Gitu ya. Itu kan aplikasinya resmi dari Kemdikbud. Gitu ya. Itu nanti itu biar ndak rancu lagi, RKS itu wajib dianggarkan beserta pajaknya. Kesalahannya yang saya evaluasi dari tadi itu yaitu intinya itu RKS tidak plus pajak, dan Bunda semua belum mengetahui perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak. Gitu. Untuk hostnya mungkin sudah bisa hostnya.